Salam Media Sriwijaya. Merasa telah ditipu puluhan tahun, lantaran gaji pensiun selama bekerja di PT Pusri dipotong tanpa izin dan sepengetahuan. Akhirnya perwakilan korban yang tergabung dalam organisasi Relawan Purna Bakti Sriwijaya (RPBS) mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Sumsel. Jumat tanggal 3 Februari tahun 2023 petang. Pelapor korban sekaligus Ketua Tim RPBS, Mahfud Bahtiar didampingi kuasa hukumnya, Muhammad Muslim, datang ke SPKT Polda Sumsel, melaporkan Ketua Umum Perkumpulan Pensiuan Karyawan Pusri, Direktur Utama Dana Pensiuan Pusri dan Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank Mandiri Pusri, serta Direktur PT Sri Purna Karya, atas dugaan penipuan dan pengelapan pemotongan uang gaji pensiuan dengan modus pemotongan uang duka pada rekening nasabah milik pensiunan Pusri tanpa konfirmasi ke pemilik rekening yang sah. Laporan pelapor korban diterima petugas kepolisian pihak SPKT Polda Sumsel dengan surat tanda terima laporan pengaduan masyarakat dengan nomor STTLPN 41B2/2023 SPKT. Tertanggal tanggal 3 Februari tahun 2023. Pelapor korban melaporkan tindak pidana yang mana diatur dalam pasal 372 KUHP dan atau pasal 378 KUHP tentang penipuan dan atau pengelapan. Menurut keterangan pelapor korban, jika dana pensiunan PT Pusri dikelola oleh PPKP, di mana PPKP membuka usaha lagi tak lain PT SPK. Setidaknya pensiunan PT Pusri yang tergabung dalam tim relawan RPBS mencapai 600 orang, akan tetapi jumlah pegawai pensiunan PT Pusri mencapai 4.500 orang. Pemotongan itu menurut pengakuan pengurus PPKP sudah 29 tahun, karena kita baru pensiun jadi ketahuannya baru beberapa tahun. Keuntungan usaha dari PT SPK itu tidak ada diberikan kepada kita tidak tahu, yang tahu itu pengurus, akunnya. Sebelumnya, pihak korban melalui perwakilannya menanyakan perihal tersebut kepada terlapor, Syahrul Effendi, tentang pemotongan uang tersebut, lalu terlapor menyampaikan jawaban yang tidak jelas. Lalu pada hari Jumat tanggal 2 Desember tahun 2022 sekira jam 9.30 WIB terjadi pertemuan antara pelapor, korban dan terlapor, lalu terlapor menyampaikan bahwa terlapor melakukan pemotongan tersebut dikarenakan adanya berita acara kesepakatan antara Dapensi, PPKP, Bank Mandiri yang mana pemotongan tersebut tanpa seizin dan sepersetujuan pelapor korban. Atas kejadian tersebut korban merasa dirugikan dan menuntut terlapor. Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Pensiunan Karyawan Pusri, Haji Syahrul Effendi, SE, ketika dikonfirmasi terkait laporan tersebut mengaku sudah mengetahui rencana para pensiunan Pusri untuk membuat laporan. Ya, sah-sah saja mereka melapor, semuanya sudah saya jelaskan kepada para pensiunan, tapi tidak ada titik temu. Saya juga siap memenuhi panggilan jika memang nantinya dipanggil oleh polisi. Hampir seluruh anggota tuh nggak terima keuntungan apa-apa, gimana? Pokoknya yang kita ketahui sebagian besar anggota tidak tahu. Mungkin pengurus yang bagi keuntungan itu, kalau kita nggak. Pengurus PPKP itu siapa, Pak? Pengurus PPKP itu kalau Ketua Umumnya Syahrul Effendi. Dia siapa, Pak? Gimana? Dia siapa? Sebagai apa? Sebagai Sebagai apa Ketua dulu? Umum. Ketua Umum. Dulu di Pusri sebagai apa jabatannya? Kalau dulu Ketua SPPS waktu dinas ya. Nah, sekarang ini sudah pensiun, dia jadi Ketua Umum di situ. Berarti kita merasa dibodohi atau ditipu atau gimana, Pak? Karena tidak tahu tadi. Ya kira-kira begitulah. Pak, mantan berapa Pak 50 orang itu yang merasa ingin melaporkan ini? Ya kira-kira dikalikan bela. Kalau sebulan 15.000 dikalikan 50, dikalikan berapa tahun dipotong, nah kira-kira mah itulah. Itu baru 150, belum kalau 4.500. Nah, belum kalau total seluruh pensiun. Kita laporkan ini kasus apa? Penipuan, penggelapan atau gimana, Pak? Ya mungkin penggelapan. Untuk total yang kita laporkan, kerugian yang kita laporkan itu berapa, Pak? Ya, berapa banyak? Mencapai 300. Ya. Pak, terungkapnya ini kapan, Pak? Kita tahu Pak bahwa